Berangkat dari minimnya literasi dan berkembangnya digitalisasi, Reki Zakia, seorang sastrawan dan pegiat literasi, mendirikan Kebun Makna pada tahun 2022. Berbekal pengalaman di dunia sastra dan kegiatan sosial, beliau terdorong untuk menciptakan taman baca yang menjadi ruang inklusif bagi semua kalangan serta wadah interaksi tanpa batasan identitas. Saat ini saya sudah berada di Kebun Makna. Ayo kita ketemu dengan ownernya. Lokasi di sebuah sudut kota yang tenang, Kebun Makna lahir dari kegelisahan seorang sastrawan. Beliau bernama Reki Zakia, yang melihat terdapat rendahnya minat baca di kalangan anak muda. Berangkat dari kegelisahan itulah, tumbuh sebuah tekad dan menjadikan taman bacaan bukan hanya sekedar ruang, melainkan pengalaman yang hidup. Halo Mas Reki. Halo. Mas Reki ini kan seorang penulis ya Mas. Yeah. Mungkin kalau boleh tahu apa latar belakang Mas Reki menjadi seorang penulis? Pertama karena kesukaan membaca buku ya. Jadi membaca buku itu merubah dunia saya, whole world. Jadi aktivitas intelektual pertama itu kan membaca, terus kemudian aktivitas intelektual kedua itu menulis. Jadi karena saya mengikuti rangkaian itu dirubah oleh buku, jadi saya banyak baca, jadi ya menulis akhirnya. Mungkin motivasi Mas Reki untuk yang pada akhirnya membuat Kebun Makna ini apa ya Mas? Pasti adalah kafe ini dibuat agar perpustakaan publik itu bisa dijamah atau diakses oleh anak-anak muda secara santai, secara tidak sangar gitu, seperti di gedung perpustakaan negeri. Jadi motivasinya itu pertama. Yang kedua, memberikan akses literasi kepada setiap generasi. Saya mengandaikan tempat ini digunakan tempatnya tidak hanya sebagai literasi dan buku-buku saja, tapi sebagai lokus kebudayaan. Jadi tempat untuk ekspresi budaya apapun. Jadi siapapun boleh berkolaborasi di sini. Buku-buku bukan hanya sebagai benda mati yang disusun di rak kayu. Setiap halaman adalah benih yang siap tumbuh di kepala siapapun yang membacanya. Dari novel fiksi yang menggugah imajinasi, hingga buku non-fiksi serta sejarah yang menuntun pada pemahaman tentang kehidupan. Lukisan-lukisan yang ada di belakang ini, apakah Mas Reki berkolaborasi atau itu lukisannya Mas Reki sendiri? Kebetulan saya seniman, ya, jadi saya juga membuat karya banyak. Tapi ini rata-rata kolaborasi. Jadi saya mengandaikan ini menjadi tempat galeri seni kecil yang hadir di desa gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk menjadikan pameran seni rupa bagi teman-teman yang mau mengadakan di sini, kolaborasi anak muda manapun atau siapapun literasi. Jadi ini rata-rata sumbangan dari kawan dekat dan juga beberapa karya saya sendiri. Oke. Dan untuk buku-buku yang ada di sini itu hasil karyanya Mas Reki atau ada buku-buku lainnya Mas? Buku-buku ini ada, ya kalau karyaku cuma 2 yang baru terbit, tapi ini kumpulan dari koleksi pribadi sekitar 2.500 atau 3.000. Jadi ada yang sumbangan dari Perpustakaan Nasional, kemudian sumbangan dari Perpustakaan Daerah. Jadi semua koleksi berjumlah 5.000 judul sekarang. 5.000 judul, yang khusus 2.000 judul ini anak-anak. Jadi ramah anak ya sini. Iya. Jadi nanti kalau ibu dan anak mau datang ke sini untuk belajar. Kebun Makna tidak berhenti di literasi semata. Ia menjelma menjadi sebuah ruang dialog, yakni antara pembaca dan penulis, antara ide dan tindakan, serta antara masa lalu dan masa depan. Setiap pengunjung memiliki kesempatan untuk menemukan makna baru dari setiap perbincangan yang sederhana. Oke, tadi kita sudah berbincang terkait dengan buku-buku yang tidak hanya karyanya Mas Reki, tapi juga ada karya-karya penulis lainnya. Sekarang mungkin kita bisa berbincang sambil duduk ya Mas di sebelah sana. Kebun Makna ini
Apakah ada filosofi di balik namanya, Mas? Ya tentu saja saya namain kebun makna karena itu seolah menanam makna gitu. Jadi berkebun dan kemudian akan panen makna. Saya melihat generasi muda sekarang sudah disorientasi pemaknaan. Jadi disorientasi, mereka tidak mengerti arah hidupnya karena kurangnya pendalaman terhadap makna hidup. Jadi peristiwa lalu lalang kejadian hilir mudik itu menjadi peratu peristiwa yang biasa saja dan kurangnya pemaknaan yang mendalam. Saya mengharapkan di sini kalian semua menemukan makna. Jadi saya menamakan ini kebun makna agar bisa panen makna. Jadi begitu. Oke. Kalau misalkan dilihat dari pengunjung itu rata-rata anak muda dan pekerjanya juga anak muda ya, Pak? Betul. Jadi ini rata-rata anak-anak muda yang memang mereka skena buku. Jadi menggunakan tempat ini sebagai tempat menggarap tugas, kemudian studi, kemudian ada yang jajan, kemudian ya enaknya begini. Jadi perpustakaan publik dibuka open 24 jam dengan 5.000 judul buku, namun tempatnya nyaman, homey dan 24 jam. Jadi jam berapapun boleh datang karena siapapun boleh menggunakan internet dan bukunya di sini. Tadi saya lihat di depan ada panggung, Mas. Ya, itu langgar panggung Grendosowo. Ya, bisa selain digunakan untuk diskusi, bisa untuk sholat, tapi sebenarnya dijadikan tempat untuk pentas. Jadi pentas kebudayaan. Jadi kita telah melakukan banyak pentas, mulai dari musik, teater, musikalisasi, puisi, pantomim. Kayaknya semua perwakilan kebudayaan sudah pernah kita lakukan di situ. Jadi itu langgar apresiasi, langgar panggung yang memang apresiasi. Berarti itu pentas-pentasnya itu berkolaborasi. Kolaborasi pastinya, karena kita siapa saja boleh menggunakan tempat ini sebagai aksi kreatif mereka. Jadi kita upayakan terbuka, silahkan hubungi kami di sini. Yang menarik, Kebun Makna juga membuang ruang bagi komunitas. Seperti halnya anak-anak sekolah yang datang belajar untuk menulis, mahasiswa yang berdiskusi, hingga warga sekitar yang hanya sekedar ingin membaca 1-2 halaman sebelum senja datang. Disinilah literasi tidak berjarak, melainkan berakar di tengah masyarakat. Oke, setelah tadi berbincang dengan Mas Reka selaku dengan owner dari Kebun Makna, saat ini saya sudah berada dengan pengunjung dari Kebun Makna. Mas, boleh tanya-tanya sebentar terkait kenapa sih mas-masnya ini datang ke Kebun Makna? Karena tempatnya sejuk dan dekat dari rumah dan bisa sambil baca buku banyak komik gratis. ya. Masnya ini kuliah atau sekolah? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Berarti dengan adanya buku-buku di sini sangat membantu sekolah? Sangat membantu. Oke. Menjadi banyak lebih ilmu lah. Biasa kesini itu sama teman-teman atau sering juga kesini sendiri untuk membaca? Sama teman-teman Sering. biar lebih asik, Iya. seru. Oh, lebih asik sama teman. Sama teman-teman. Bisa. Melalui ruang ini, kita diajak memahami bahwa literasi bukan hanya tentang membaca buku, melainkan juga tentang membaca kehidupan. Membaca dengan hati, dengan empati, dengan keinginan untuk tumbuh secara bersama. Lebih dari sekedar kafe, Kebun Makna menjadi bukti nyata bahwa sebuah ide dari seorang penulis dapat mengubah ruang menjadi tempat bermakna.